Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Pagi, Za. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik, Za. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua, tolong pimpin doa, Ketua. Za. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ketua. Baiklah Nana Ustazah absen terlebih dahulu ya. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Coba Zah cek dulu siapa yang nggak hadir hari ini. Zakia sakit, Za. Oke, oh ya Zakia sakit. Ada lagi? Iva izin, Za. Izin. Oke, semoga kita doakan Zakia cepat sembuh ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, adakah terdengar suara Saza dengan jelas, Nak? Ada, Za. Oke, nanti kalau seandainya suara Saza terputus-putus, tolong dibilang ya. Ya, Za. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Saza berharap anak-anak ustazah tetap semangat belajar ya. Tetap semangat belajar, jangan patah semangat walaupun kondisi kita belum stabil karena COVID-19 ini. Jadi Saza berharap Antuna tetap jadi anak yang baik di rumah dan tetap semangat untuk belajar, oke? Oke, Za. Baiklah, sekarang Saza akan kita akan memulai pembelajaran hari ini. Coba kita akan lihat apa sih yang kita pelajari hari ini. Sudah terlihat gambar di di layar Saza? Materi kita hari ini? Sudah, Za. Materi kita hari ini yaitu tentang interaksi antar ruang dalam pembentukan pasar. Oke. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, saya ingin menyebutkan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini sehingga anak-anak ustazah bisa memahami, bisa mengetahui apa tujuan akhir dari pembelajaran kita, yaitu melalui proses belajar daring seperti yang kita alami saat ini dengan model discovery learning. Jadi saya berharapnya Antuna lebih aktif semua dalam proses pembelajaran ya. Jadi saya berharap Antuna bisa menerapkan konsep interaksi antar ruang dalam pembentukan pasar dan peserta didik mampu menyajikan rumusan konsep interaksi antar ruang dalam pembentukan pasar dengan tepat, rasa syukur dan penuh tanggung jawab. Jadi dengan ini kita berharap Antuna bisa memahami materi dengan baik, Nak ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama. Adakah yang bisa jelasin ke Saza isi ini maksudnya bagaimana? Apa yang terjadi di sini? Oke, tunggu dulu. Sebelum kita memasuki proses pembelajaran kayak gini, kita masuk dulu ke akun Edmodo-nya ya. Jadi di akun Edmodo-nya Saza udah bagi kelompok semalam. Jadi nanti Antuna masuk ke akun Edmodo-nya dan diskusikan soal-soal yang sudah Saza berikan, kelompok A dan kelompok B. Oke, Nak ya? Paham? Paham, Za. Terima kasih. Terima kasih Antuna sudah mengerjakan soal-soal di Edmodo-nya, soal-soal diskusi di Edmodo-nya. Sekarang kita bahas pembahasan yang sudah Antuna lakukan. Sebelumnya kita akan bahas dulu apa saja interaksi antar ruang dalam pembentukan pasar. Kemudian nanti kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang dari slide ini siapa yang bisa menjelaskan ke Saza apa maksud slide ini, Nak? Ya, Reva.
dari gambar itu dia tuh kayak kegiatan orang-orang di daerah pegunungan yang kayak akan sayur, menjual sayurnya ke pasar juga. Terus orang pantai juga jual ikan yang hasil tangkapannya itu ke pasar juga. Oke, bagus. Nah, berikutnya, ini sebelumnya minggu-minggu sebelumnya kita udah bahas tentang ruang. Sekarang Ustazah mau mengetahui apa sih ruang itu. Ada nggak anak-anak Ustazah paham yang ruang yang sudah kita pelajari minggu-minggu sebelumnya? Jadi ini maksudnya apa, Nak? Siapa yang bisa jelasin? Alia, Zah. Oke, Alia. Silakan Alia. Ruang adalah tempat permukaan bumi, baik sebagian atau keseluruhan yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Oke, bagus. Jadi ruang itu sebagian atau keseluruhan tempat permukaan bumi yang digunakan untuk apa tadi Alia? Tempat tinggal. Oke, tempat tinggal. Coba Alia sebutkan ini ruang-ruang apa saja yang ada di sini Alia? Yang ada di gambar? Ada pantai, Zah. Oke, ada pantai, ruang pantai. Ruang apa lagi? Sawah, Zah. Oke, sawah atau Perkebunan, pegunungan. Zah, maksudnya. Ya, perkebunan. Kemudian apa lagi Alia? Itu yang Monas. Sama Daerah apa ya? Kota. Ya. daerah kota, Zah. Ya, daerah kota. Oke, bagus. Jadi ruang tadi yang disebutkan oleh Alia. Kemudian coba bandingkan bagaimana ruang-ruang ini mereka melakukan interaksi. Nah, jadi apa itu interaksi antar ruang, Nak? Interaksi antar ruang adalah hubungan. Jadi oke, bagus. Hubungan timbal balik. balik. Oke, bagus. Hubungan timbal balik. Jadi interaksi antar ruang itu adalah hubungan timbal balik antara mereka berdua. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih satu ruang tuh harus berinteraksi? Karena saling melengkapi, Zak, juga kesempatan antara dan kemudahan transfer, Zak. Oke, bagus. Mereka akan saling melengkapi. Bisa nggak ruang-ruang itu berdiri sendiri? Enggak, Zak. Enggak. Oke, nah, kan kita akan bahas satu-satu yang disebutkan oleh Rifda tadi. Nih, kita akan masuk lagi. Bagus ya Rifda. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan ke Ustazah apa maksud saling melengkapi ini? Kenapa antar ruang itu harus saling melengkapi? Coba. Nesha. Zah. Oke, silakan Nesha. Jadi Zah, contohnya Zah, kan wilayah nih karena dia tuh kayak pemasok sayuran, Zah. Nah, sedangkan wilayah B ini kayak dia tuh di daerah pantai gitu, Zah, ikan, Zah. Jadi mereka tuh saling melengkapi gitu, Zah. Di wilayah A mengirim sayuran ke wilayah B dan wilayah B mengirim ikan ke wilayah A, Zah. Oke, bagus. Coba contohin dalam kehidupan nyata kita kayak gimana ini? Mereka yang saling interaksi sayur dengan ikan tadi. Contohnya kayak Padang dan Padang Panjang, Zah. Oke, bagus. Padang itu kaya dengan apa biasanya? Ikan, karena dia daerah pantai. Kalau Padang Panjang biasanya kaya dengan apa? Sayuran. Oke, bagus. Makanya mereka saling melengkapi. Berikutnya, ini maksudnya apa? Yang kedua, kesempatan antara. Ini gimana sih maksudnya? Ada lagi wilayah A, datang lagi wilayah B. Kemudian di antara mereka ada wilayah C orang ketiga. Jadi maksudnya ini apa? Ada yang bisa jelasin? Ya. Oke, Tifa. Tifa bisa ya. Ya. Yang kesempatan antara ini mirip sama yang dijelasin Neisha barusan, Zah. Cuman bedanya ada wilayah C, Zah, dan wilayah C ini lokasinya lebih dekat ke wilayah A-nya, Zah. Jadi wilayah A lebih memilih transaksi ke wilayah C-nya, Zah. Oke, bagus. Oke, bagus. Jadi interaksi antara wilayah A dengan wilayah B awalnya kuat. Tapi karena ada datang orang ketiga yaitu wilayah C, rengganglah antara wilayah A dengan wilayah B. Jadi baik nggak wilayah C ini? Orang ketiga mereka kan? Tapi kalau di sini jangan kita hubungkan orang ketiga ya. Jadi ini kesempatan antara. Berikutnya, ini apa maksudnya ini? Kemudahan transfer. Mereka ada wilayah A, wilayah B, wilayah C. Apa yang terjadi di sini? Fedia, Zah. Oke, Fedia, silahkan Fedia. Ini nih mengenai tentang bagaimana suatu daerah dalam kemudahan transfernya, Zah. Misalnya
orang-orang akan lebih memilih untuk jualan ke daerah kota daripada ke daerah desa karena kemudahan akses pengirimannya, Zah. Oke, bagus. Jadi kemudahan transfer ini berhubungan dengan kemudahan kita mengirim barangnya, Nak ya. Biasanya betul yang dibilang sama Fedia tadi, orang lebih baik mengirim ke daerah kota karena daerah kota lebih gampang untuk mentransfernya daripada daerah desa yang misalnya sulit untuk sulit untuk posnya, sulit JNT-nya dan sebagainya. Oke. Kemudian kita masuk lagi, itu tadi adalah tentang ruang, interaksi antar ruang, hubungan antar ruang. Sekarang kita hubungkan mereka dengan sesuatu hal ini. Adakah yang bisa menjelaskan sama saya ini ngapain dua gambar ini? Metsa, Zah. Oke, coba Metsa. Di situ tuh nampak, Zah, kalau ada pasar nyata dan pasar abstrak, Zah. Oke. Jadi Zah, di gambar yang di pasar tuh pasar abstrak sama abstrak, Zah. Pengertian kedua pasar ini, kalau pasar nyata tuh bertemunya langsung penjual dan pembeli, Zah. Oke, bagus. Kalau misalnya pasar abstrak tuh, Zah, pasar yang nggak bertemu, Zah, penjualan pembelinya, Zah. Hanya terjadi lewat online, Zah, permintaan dan penawarannya, Zah. Oke, bagus. Jadi ini adalah bentuk pasar ya. Tapi hanya ada dua bentuk pasarnya, pasar nyata dan pasar abstrak. Betul yang dibilang Metsa tadi, kalau pasar nyata berarti pedagang dan pembeli bertemu secara langsung. Nomor kedua, apakah bertemu penjual dan pembeli secara langsung? Tidak, Zah. Tidak, Zah. Pernah nggak Antuna melakukan pasar abstrak ini? Pernah, Zah. Sering. Pasar nyata, pernah nggak Antuna ke pasar nyata? Pernah, Zah. Sering, Zah. Kedua ini kita pernah melakukannya, Nak ya. Kita pernah melakukan kedua hal tersebut. Berikutnya kita masuk lagi ke gambar inti tadi. Setelah kita mempelajari tentang ruang, setelah kita mempelajari tentang pasar, sekarang coba hubungkan mereka berdua. Adakah yang bisa menghubungkan mereka berdua, Nak? Bagaimana interaksi antar ruang yang tadi bisa membentuk pasar yang ini? Adakah yang bisa menjelaskan ke Saza? Metsa, Zah. Oke, Metsa. Coba Metsa. Kan, Zah, ruang tuh sendiri punya potensinya, Zah. Sehingga dia nggak bisa dia berdiri sendiri, kan, Zah. Karena dia ada potensinya, ada perbedaan, Zah. Makanya dia melakukan hubungan, Zah, supaya dia bisa memenuhi kebutuhan masing-masing ruangnya, Zah. Sehingga terjadi interaksi antar ruang, Zah. Di interaksi antar ruang ini maka muncullah permintaan dan penawaran, Zah. Permintaan dan penawaran inilah yang dinamakan pasar, Zah. Oke, bagus. Jadi intinya, jadi pasar ruang yang ada di daerah pegunungan tidak bisa menghasilkan semua kebutuhannya. Ya, ruang yang ada di daerah pantai juga tidak bisa menghasilkan seluruh kebutuhannya. Makanya daerah gunung melakukan permintaan terhadap ikan dan melakukan penawaran terhadap apa, Nak? Terhadap sayuran. Oke, kemudian kalau daerah pantai melakukan permintaan terhadap apa? Permintaannya terhadap sayuran. Kalau penawarannya terhadap apa? Ikan. Makanya kedua daerah ini, ruang ini, mereka bertemulah di sebuah pasar yang melakukan interaksi permintaan dan penawaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang-ruang itu seperti yang dibilang Maitsa tadi mempunyai potensi masing-masing, sehingga potensi ini saling melengkapi untuk daerah-daerah lainnya. Inilah penjelasan dari materi kita hari ini. Sekarang kita akan membahas tentang LKPD yang sudah Antuna kerjakan, diskusikan di kelompok tadi. Oke, sudah buka ya LKPD-nya yang tadi. Sekarang saya mau kelompok A dan kelompok B. Kelompok akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompoknya tadi. Oke, sekarang silahkan kelompok A menjelaskan yang pertama. Silahkan presentasikan hasil kelompoknya kelompok A. Metsa jubirnya, Zah. Silahkan kelompok A. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari diskusi tadi itu, Zah,
kalau misalnya interaksi antar ruang itu terjadi karena adanya potensi-potensi tadi, Zah, adanya perbedaan karakteristik, Zah, sehingga terjadinya interaksi, Zah, untuk hubungan timbal balik, Zah. Terjadi interaksi ini maka terbentuklah pasar, Zah, proses pembentukan pasar, Zah. Jadi di pasarnya lah terjadi permintaan dan penawaran, Zah, antar ruang itu, Zah. Itu ada juga, Zah, ada 3 kondisi untuk terjadinya interaksi tersebut, Zah, untuk saling melengkapi itu, Zah. Pertama itu saling melengkapi, Zah, atau komplementari, Zah. Itu kedua kesempatan antara, Zah, intervening opportunity, Zah. Itu ketiga, Zah, kemudahan transfer, Zah. Itu transferability, Zah. Itu, Zah. Tadi itu, Zah. Itu hasil kesimpulan dari kelompok A. Tadi jawabannya dari Meksa tadi udah tepat ya. Dari kelompok A tadi menjelaskan bahwa setiap ruang itu mempunyai karakteristik masing-masing. Jadi bagaimana interaksi antar ruang dalam pembentukan pasar? Seperti yang dijelaskan Meksa tadi, bahwa setiap potensi dari masing-masing daerah ini maka akan terbentuklah pasar untuk saling melengkapi. Silakan lanjut kelompok B, presentasikan hasil kelompoknya. Siapa yang jelasin, Nak? Iya, Zah. Oke, silakan Iya, Media. Zah. Pada poin 1 nomor 3 tuh, Zah, tentang keunggulan sayur-sayuran dan buah-buahan pada lahan pertanian, Zah. Jadi karena keunggulan tersebut maka melakukan penawaran terhadap suatu daerah yang kekurangan sayur-sayuran gitu, Zah. Oke, bagus. Udah, Fedia? Untuk poin poin nomor 2, Zah, itu memperlihatkan salah satu seorang petani sayuran dan buah-buahan yang melakukan proses distribusi untuk memenuhi kebutuhan akibat dari adanya interaksi antar ruang, Zah. Iya. Untuk poin nomor 3-nya memperlihatkan toko pada suatu yang mempertemukan antara penawaran dan permintaan akibat dari adanya perbedaan karakteristik dari masing-masing ruang yang ada, Zah. Oke, bagus. Jadi jawaban Fedia udah lengkap, Nak, ya. Di sini gambar 1 memperlihatkan daerah pegunungan yang kaya akan sayuran. Kemudian daerah kedua yaitu gambar kedua yaitu memperlihatkan seorang petani yang melakukan distribusi hasil dari gunung tadi. Kemudian gambar ketiga tadi tempat penjualan dari barang-barang yang sudah dihasilkan oleh para petani. Jadi disinilah mereka bertemu antara siapa dengan siapa bertemu di sini, Nak? Penjual dan pembeli. Bertemu antara penjual dengan pembeli. Ini disebut dengan apa tadi? Tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli disebut dengan apa? Pasar. Oke, bagus. Pasar tadi, Nak, ya. Inilah yang disebut dengan pasar. Oke, berikutnya nomor 4. Kelompok 2. Nomor 4 Zah, tentang pasar konkret dan pasar abstrak. Dari inti yang dapat kita ambil, penjual dan pada pasar konkret mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Sedangkan pasar abstrak melalui perantara atau dunia maya. Oke, bagus. Jadi kalau pasar konkret itu namanya aja konkret, berarti nyata. Berarti mempertemukan antara penjual dengan pembeli secara langsung dan barangnya ada di tempat atau tidak? Ada di tempat. Kalau pasar abstrak, berarti kalau pasar abstrak intinya berarti abstrak, nggak jelas. Berarti nggak jelas antara di mana penjualnya, di mana pembelinya, nggak jelas, tapi hanya disatukan oleh lewat teknologi. Oke, bagus. Jadi jawaban Antuna udah bagus ya, kelompok A dengan kelompok B tadi. Sudah memperlihatkan tadi saya lihat juga di Edmodo-nya Antuna sudah bisa berdiskusi dengan aktif. Jadi tadi saya menilai keaktifan Antuna di dalam forum diskusinya. Kelompok A dengan kelompok B sudah menunjukkan keaktifan masing-masing. Oke, terima kasih Nana Ustazah. Oke, inilah proses pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini? Adakah yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Metsa. Kesimpulan yang kita pelajari hari ini itu kalau ruang-ruang itu memiliki karakteristiknya masing-masing sehingga nanti mereka melakukan interaksi untuk saling untuk melengkapi kebutuhan mereka untuk memenuhi hidup untuk melengkapi kebutuhannya
di interaksi antar ruang ini, maka terbentuklah pasar atau bertemunya penjual dan pembeli. Oke, bagus. Jadi jawaban Metsa udah lengkap nak ya. Dapat kita simpulkan bahwa interaksi antar ruang itu akan membentuk suatu pasar, akan membentuk suatu tempat yang menghubungkan antara permintaan dengan penawaran. Oke. Penawaran. Ya, itulah proses pembelajaran kita hari ini. Apakah anak-anak ustazah paham dengan materi kita hari ini, nak? Paham dah. Alhamdulillah. Nanti setelah proses pembelajaran kita ini berakhir, Ustazah akan kirim link kuisnya. Nanti anak-anak ustazah tolong dikerjakan kuisnya ya. Dikerjakan dengan baik kuisnya, kemudian dikumpulkan kembali. Ustazah kasih tenggang waktu 2 jam dari jam sekarang. Kemudian kumpulkan dan kita akan lihat bagaimana hasilnya. Semoga anak-anak ustazah mendapatkan hasil yang terbaik dari proses pembelajaran kita hari ini. Oke. Bagaimana rasanya proses pembelajaran kita hari ini, nak? Menyenangkan, Zah. Menyenangkan, Zah. Alhamdulillah. Tetap semangat belajar ya, jangan patah semangat. Bahwa jangan jadikan ini jangan jadikan musibah yang menimpa bangsa kita ini sebagai sesuatu hal yang mengerikan, tapi ambil hikmahnya dari semua kejadian-kejadian ini. Allah menciptakan sesuatu hal itu tidak ada yang di batas kemampuan umatnya, pasti karena kita mampu makanya Allah beri ujian ini. Jadi tetap semangat, tetap rajin membaca, patuhi perintah orang tua di rumah dan ikuti semua proses pembelajaran. Insya Allah tanggal 7 Desember kita akan ujian semester. Jadi jangan lengah nak ya. Ya, Zah. Terima kasih atas pembelajaran anak-anak ustazah hari ini. Semangat belajarnya yang sangat bagus. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk semangat kita hari ini. Tepuk tangan. Terima kasih ya. Oke, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran hari ini, saya minta ketua tolong pimpin doa lagi ketua. Semoga pembelajaran kita ini diberkahi oleh Allah. Silahkan ketua. Sebelum berakhirnya kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa kafaratul majelis. Doa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, terima kasih nak ya. Ya, terima kasih. Tetap jaga kesehatannya di rumah. Kalau keluar tetap pakai masker ya, cuci tangan. Sampai jumpa ketika Allah mengizinkan kita untuk bertemu kembali. Oke. Ya, Zah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Zah. Ana Tifa Pramafi Aisyah dari kelas 7B. Untuk pembelajaran selama ini kelebihannya itu lebih gampang dimengerti itu karena ada gambar-gambarnya dan slide-nya juga menarik. Tapi untuk kekurangannya Ana sedikit terkendala di jaringan. Baik, Ana Fediana Joakistia dari kelas 7B. Untuk pembelajaran selama ini, kelebihannya dari template-nya sangat menyenangkan. Untuk kekurangannya, kadang ustazah lebih cepat ngomongnya. Nama saya Mairefatul Mutmainah, saya dari kelas 7B. Kalau kelebihan Ustazah ini juga sama kayak Fedian tadi, template-nya mengasihkan gitu kan. Cuman kalau misalnya kekurangannya Ustazah juga cepat, cuman kalau Ustazah cepat ini nggak ngantuk kita Zah gitu Zah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sudah melakukan proses pembelajaran PBL pada tahap kedua. Kekurangan yang saya rasakan pada proses pembelajaran kali ini sama dengan review dari anak-anak sebelumnya, yaitu kecepatan dalam berbicara saya masih agak terlalu cepat. Ini saya akui merupakan suatu kelemahan bagi saya dalam memanage bagaimana kecepatan dalam proses
dalam proses berbicara. Semoga saya bisa memperbaiki kekurangan saya ini dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kelebihan yang saya rasakan pada PPL tahap kedua ini yaitu saya lebih santai dalam proses pembelajaran karena sudah terbiasa dalam video-video pembelajaran sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.